Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara pada malam hari ini. Di malam ini saya meneruskan tema yang sudah saya mulai di minggu lalu. Ya, minggu depan juga masih. Jadi saya sedang mengekspos kata Tuhan Yesus, khususnya pengajaran Tuhan Yesus yang dimulai dengan kata mintalah. Kenapa begitu? Karena sebagai hamba Tuhan, ya, belasan tahun saya jadi hamba Tuhan. Kalau melayani dari SMP berarti udah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Saya banyak melihat orang-orang Kristen salah dalam memahami dan akhirnya salah dalam mengekspresikan kata Tuhan Yesus soal mintalah itu. Ya, minggu lalu kita belajar dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7. Yang kalimatnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saya sudah expose kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya minggu lalu. Ternyata mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada kita. Mintalah itu lebih pada Roh Kudus. Maka orang Kristen, orang percaya yang minta Roh Kudus kepada Tuhan, maka pasti akan diberikan Roh Kudus itu kepada kita. Nah, pada malam hari ini kita akan coba mengekspos satu kata, satu kalimat, satu ayat yang juga berisi tentang kata mintalah ini. Terambil dari Yohanes pasal 15. Coba kita buka yuk. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Minggu depan juga saya masih akan mengekspos, saya masih menemukan kata pengajaran Tuhan Yesus yang dimulai dengan kata mintalah. Jadi saya mau selesaikan semua itu dengan harapan saudara mulai memahami dan akhirnya terekspresi dalam imanmu bagaimana kita menafsirkan kata mintalah itu dalam kehidupan Kristenmu. Supaya saudara gak salah minta. Gitu ya. Yohanes 15 ayat 7 bersama saya. 3, 1, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, siapa yang mau seperti ini? Maksudnya bisa minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kau mendapatkannya. Angkat tangan. Wow, ada yang agak malu-malu, ada yang jujur angkat tangan. Sekarang lebih spesifik lagi. Siapa yang doanya habis minta sama Tuhan, terus mengutip ayat ini? Angkat tangan. Saudara, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini ayat kalau dalam bahasa Indonesia keren banget ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kalau mau jujur saudara, apakah ayat ini sudah benar-benar kita alami di sepanjang sisa hidup kita? Di sepanjang hidup ini. Lu pengen apa aja tinggal minta sama Bapa di surga maka kita pasti akan mendapatkannya. Kalau mau jujur. Ya. Saya yakin gak ada satupun orang di sini yang selalu kalau minta kepada Tuhan pasti akan mendapatkan. Kenapa begitu? Lalu kalau gitu firman Tuhannya salah dong. Lah, kita berarti beriman pada Tuhan yang salah nih. Saudara, bukan imanmu yang salah, bukan Tuhanmu yang salah. Yang salah adalah pemahamanmu. Memang dalam terjemahan Indonesia kalimatnya keren banget. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tapi selalu saya katakan kalau saya khotbah di sini kan, ayat ini ketika pertama kali ditulis Tuhan Yesus tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. That's the problem. Tuhan Yesus ketika nulis ini, ketika ngomong ini, mungkin ngomong dalam bahasa Aram. Murid-murid dalam hal ini Yohanes ketika mencatat kitab ini, dia menulis dalam kalimat bahasa Yunani. Saudara kekasih Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya, coba kita bandingkan dengan terjemahan Inggris. Saya ketemu terjemahan NIV. NIV terjemahannya begini, mirip dengan terjemahan LAI yang kita baca tadi barusan. NIV terjemahannya, ask whatever you wish.
Jadi minta apa saja yang kamu harapkan, itu NIV. Ya. Ada kemudian terjemahan NLT, New Living Translation. Ya. Itu terjemahannya Inggrisnya begini, ask for anything you want. Minta apa saja yang kamu mau. Itu NLT. Tapi saya lebih senang terjemahan yang paling pas menurut saya ketika saya melihat bahasa Yunaninya, yang terjemahan Inggris paling tepat itu adalah terjemahan New King James Version. Kalimat NKJV ini begini. You will ask what you desire. Kamu akan minta apa saja yang kau inginkan. Ini yang paling pas, saudara. Apa yang paling kau inginkan, maka kau akan mendapatkannya. Apa yang kau desire, apa yang kau dambakan, apa yang kau mimpikan, apa yang menjadi hasratmu, itu akan kau dapatkan. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pertanyaannya, sudah belum terjemahan Inggris tadi, terjemahan NLAI tadi, sudah terjadi nyata dalam hidup keseharian kita? Nah, untuk itu saudara, saya mengajak kita untuk coba menelaah. Ya. Jadi memang saya sudah pernah ngomong waktu kita masih di gereja di ITC, di Ruko. Saya udah ngomong sama semua leaders. Nanti kita di gereja baru di tempat ini, ya. Saya bilang, kita model KKR aja deh, ya. Pokoknya khotbah yang ringan-ringan, yang menguatkan, yang enak di telinga gitu. Kalau banyak di sini masih ingat saya sering ngomong begitu, terutama orang-orang yang dekat dengan saya. Jadi di gereja baru ini, ya di tempat ini, kita khotbah yang ringan-ringan aja lah, nggak usah yang berat-berat aja deh. Tapi meskipun saya berhasrat begitu, bermimpi begitu, dan pengen mengerjakan hal itu, ini DNA saya, hati nurani saya nggak bisa loh. Ya. Pengennya ngajar aja gitu. Ya. Kalau gue ajarin yang ringan-ringan, yang enak di kuping, iya kalau mereka nanti masuk ke surga semuanya. Kalau nggak masuk ke surga semuanya, gue nanti yang dituntut sama Tuhan. Ya ini dilema, saudara. Dilema. Jangan mikir gue nggak tahu soal konsekuensi kalau ngajar hal-hal begini. Ya. Beberapa saudara mungkin datang pertama, habis itu nggak mau datang lagi karena Allah ini terlalu berat lah ya. Gue mau yang udah banyak juga yang keluar dari tempat kita. Alasannya Pase, saya dipanggil Pase kan, Pase. Kalau khotbah tuh yang real-real aja lah, yang how to, yang kebutuhan kita sehari-hari. Kita tuh udah suntuk Pak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ke gereja tuh mau yang enak-enak aja, yang ringan, yang membuat hati ini gembira gitu. Ya, ya. Dan yang keluar yang punya alasan begitu bukan orang biasa, tapi orang yang cukup punya sesuatu dan memberkati gereja ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Tapi tadi loh, ya. Tadi ketemu sama Rahel. Ya. Dia dengar dari Tuhan soal bicara sama dia tadi. Apa tadi? Yang penting cukup makan, benar ya? Cukup yang kau pakai. Nah itu, ya udahlah Tuhan, memang kalau jemaatnya cuma segini mau gimana? Kalau nggak mau denger yang kayak gini-gini, bodo amat lah. Yang penting gue cukup. Ya, mau makan cukup, anak gue bisa gue sekolahin. Ya, dan puji Tuhan sampai sekarang saya bersyukur. Ya, saya masih bisa hidup kan. Nggak pernah kan dengar kabar dari WhatsApp dari Pak Bimo, tolong dukung doa, Pak Gembala, busung lapar, nggak pernah kan? Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan apa saja itu? Apakah apa saja dalam kalimat ini tuh apa saja yang bisa semata-mata keluar dari hatimu, keluar dari otakmu, keluar dari mimpimu, apa semua mimpi liarmu? Ah Tuhan, saya kemarin lihat Lamborghini, mintalah apa saja kan Tuhan. Maka saya dapat Lamborghini itu. Apakah seperti itu? Nah saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yuk kita lihat konteksnya. Kalau baca Alkitab, kalau mau mengerti firman Tuhan, itu kita harus kosongkan diri semuanya saudara. Ya, pemikiran kita, dengar khotbah pendeta yang lalu tentang hal ini, coba kosongkan dulu. Hanya kau dan Tuhan saja, supaya Tuhan itu memberikan iluminasi, pengurapan. Ya, sehingga kita bisa membacanya seperti Tuhan ketika menuliskan kalimat ini dalam buku Alkitab kita. Apa saja, whatever you wish, what you desire. Terjemahan Indonesia, apa saja yang kau kehendaki itu.
Apa maksudnya? Nah saudara, kalimat mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu harus dilihat kalimat sebelumnya. Itu yang saya tekankan berkali-kali, lihat konteks, lihat konteks, lihat konteks. Ini yang sekarang lagi sekolah STT, saya nggak tahu nanti saya milih dosen hermeneutika apa, siapa gitu. Ya. Kebetulan saya sudah lama tidak mengajar hermeneutika, buku hermeneutika yang terbaru saya tidak update. Ya. Tapi lepas siapapun dosennya nanti, dia ngajar dengan metode apapun. Tetap namanya hukum tafsir yang paling sederhana itu adalah lihat konteksnya. Nah konteks mintalah apa saja yang kau kehendaki maka kau akan mendapatkannya itu dilihat dari kalimat atasnya. Kalimat atasnya tentu satu ayat di ayat 7, saya ulangi lagi, munculkan lagi. Bersama saya lagi kita baca 3, 1, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat gak pelajaran bahasa Indonesia saudara? Kalau kita ingat dulu zaman kita SMP, SMA belajar bahasa Indonesia dalam satu kalimat utuh ada tanda baca koma di tengahnya, itu berarti kalimat sebab, musabab, sebab, akibat. Biasanya kalimat yang paling jelasnya dalam satu kalimat kalau ada koma itu dimulai kalimat awalnya jika dan setelah koma maka. Jika kau datang tidak pernah terlambat di sekolahmu, koma, maka kau tidak akan disetrap sama gurumu. Jika kau makan selalu teratur, maka kamu tidak akan pernah kena sakit mah. Jika kau jaga istirahatmu cukup, maka besok kau bangun dengan segar bugar. Itu kalimat sebab akibat saudara. Sama dengan ayat yang kita baca tadi. Kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, itu berada setelah koma. Benar tidak? Berarti ini bisa terjadi dalam hidup kita kalau kalimat setelah atau sebelum koma, kalimat sebelum komanya kau kerjakan. Kalimat sebelum komanya itu berkata, jika kamu tinggal dalam aku, A-nya besar Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dalam kamu. Itu syarat mutlak. Jadi sebelum saudara menggenapi syaratnya, maka saudara nggak bisa klaim, saudara bisa minta apa saja yang kau kehendaki maka kau mendapatkannya. Dan dengarkan saya, meskipun kau tidak belajar teologi secara khusus, mestinya kalau kau jujur dalam hatimu terhadap dirimu, bukankah tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, benar nggak? Kalau tanya sama Ki Joko Bodo, itu mungkin gampang tuh. Ki Joko Bodo, si orang pinter tanda kutip ini, pasti menerjemahkannya gini, firman Tuhan tinggal dalam kamu. Ya gampang tole. Ya tinggal buku Alkitabmu dibakar air, terus sabunnya masukin ke air, airnya ditelen air. Maka firman Tuhan tinggal dalam dirimu. Kalau itu terjemahannya saya akan nyuruh pertama kali saudara, ya bakar Alkitab lo, abunya di blender pakai apel, ya kan? Terus minum, manis tuh. Firman Tuhan tinggal dalam kita. Tapi kan gak gitu. Itu hanya wong goblok tenan saudara yang melakukan hal itu. Jadi bagaimana kita bisa tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita? Ini sesuatu yang gak bisa terjadi tanpa saudara mau intim dengan Tuhan. Gak ada syarat lain. Tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam kita, syaratnya bukan melayani. Sorry aja, kalau syaratnya melayani, maka orang-orang yang sudah punya jam terbang pelayanan puluhan tahun, mestinya hidupnya minta apa saja, maka pasti mendapatkannya. Tapi saya masih banyak ketemu orang-orang yang sudah punya pelayanan puluhan tahun, hidupnya faktanya masih susah juga.
Benar tidak? Paling nggak saya lah, saya nggak mau ngomongin orang lain. Saya kalau ngomongin kependetaan saya sejak 2005 saya sudah pendeta penuh. Sekarang 2020 berarti 15 tahun saya sudah jadi pendeta penuh. Kalau ngomongin jam terbang pelayanan saya lebih besar daripada saudara semuanya. Berarti kalau ukurannya pelayanan, wah saudara, saya minta apa saja, maka saya akan mendapatkannya. Bangku banyak kosong begini, saya tinggal doa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa orang-orang yang mau diajar di tempat ini. Kirim mereka, bawa mereka Tuhan, butakan mata mereka, sehingga arah mereka hanya melangkahkan kaki ke tripak apartemen lantai 1. Amin. Ting, orang-orang penuh semuanya. Tapi kan gak gitu. Gak gitu. Bahkan kalau mau jujur, meskipun tidak pernah saya minta lagi sama Tuhan, ada banyak hal yang saya minta, bukan kedagingan ya, yang Tuhan gak jawab. Oh, kalau gitu, ini firmannya salah. Beli aja ke toko buku, Tipek. Hapus saja nih, putin. Yohanes 15 ayat 7, hapus aja. Toh satu ayat dihapuskan tidak mempengaruhi Alkitab kita secara umum. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kata Tuhan tidak boleh ada satu titik iota pun dihapuskan dari Alkitab kita ini. Untuk itu kita harus paham saudara, sebenarnya apa saja itu apa maksudnya. Nah saudara, semua ini dimulai dengan menyatu, bahasa Jawanya tuh keren, manunggaling. Manunggaling, kalau kasarnya saya tahu, karo Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan tidak bisa kalau kau tidak usahakan. Dengerin saya. Lu gak bisa intim sama Tuhan dari penumpangan tangan. Lu gak bisa intim dengan Tuhan dengan mulai melayani Tuhan. Keintiman itu harus kau ciptakan. Ingat gak ketika dulu Pak Yosef naksir sama Dr. Vini sebelum nikah? Akhirnya nembak Dr. Vini dan dia mau jadi istrimu Pak Yosef. Gimana caranya Pak? Wah, lo pepet kan Pak? Bener gak Pak? Pak Yosef lebih senior dari saya. Pacaran dulu tahun berapa Pak? Si Bapak malah ketawa. Tahun berapa? 80, 90? Tahun 90-an. Ya. Saya mulai kenal pacaran itu. Sama ya Pak. Wah saya lebih liar berarti ya. Iya kan mau deket sama orang tuh kan mepet dulu, deket dulu. Ya. Gua akhirnya jatuh cinta sama Sylvie tuh karena witing tresno jalaran soko kulino. Awalnya enek sama dia. Sama dia juga empat sama gua. Tapi meskipun empat ya, gua singer, samping gua dia. Ya, pas menyembah Tuhan buka mata yang gue lihat pertama kali dia si makhluk ini. Ya. Satu pelayanan yang sama, habis pelayanan ke ruang kayak ruang pekerja gitu, ketemunya dia lagi. Ada banyak sih, tapi semuanya tante-tante. Masa gue pacarin tante-tante? Yang perawan yang belum nikah ya cuma beberapa gelintir. Yang dari pagi sampai malam perempuan yang tidak menikah cuma dia. Ya witing terus jalanan soko kulino kan lama-lama. Yang tadinya gak suka ya karena cuma dia lagi. Ya gak ada pilihan. Ya kita suka. Dan dia juga begitu. Dan ketika saya suka sama dia, saya cari cara, gimana caranya bisa deket sama dia. Mulailah, ya gak sih? Apa dulu? Cari-cari perhatian. Ya, kalau tadinya jadi singer, nyanyinya, ya cool aja, sekarang mulai, hey. Tadinya kalau angkat tangan cuma begini, ke hadapan Tuhan, telapak ini ke arah Tuhan, mulai saya doain, dalam nama Yesus jadi milik gua. Dia buka mata, haleluya. Dia merem lagi, arahin lagi.
Mulai berani ngajak, lu pulang sama siapa? Gua anterin yuk. Gua anterin dia. Udah sekali 2 kali dianterin. Lu gak lapar? Makan nasi goreng yuk. Dudung belum kenal dulu. Ya, kekasih Tuhan. Nah karena deket, karena berusaha deket. Saya masih ingat banget tuh di awal 2005. Nikah yuk. Tuh dia cuma mainin roknya doang. Roknya geliwir-geliwir gitu. Ayo. Dia gak mungkin ayo kalau saya gak berusaha deket sama dia. Dia gak mungkin ayo kalau gak saya berusaha menunjukkan saya laki-laki yang bertanggung jawab. Nangkep ya? Begitupun deket dengan Tuhan. Gak bisa kalau lo gak berusaha menyodorkan hidup lo, diri lo kepada Tuhan. Ini lo aku Tuhan. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau saudara sudah dekat, sudah menyatu, sudah tinggal dalam Tuhan bahasa Alkitab tadi. Maka saudara bisa minta apa saja. Itu yang pertama dulu, perhatikan itu. Jadi kalau sebelum bisa menyatu dengan Tuhan, sebelum bisa intim dengan Tuhan, ini ayat lu pakai kalimat terjemahan bahasa apapun, enggak akan jadi kenyataan dalam hidup. Yang kedua saudara, ayat ini selain lihat konteks dekatnya, coba lihat konteks secara utuhnya. Konteks utuhnya itu bicara soal apa? Bicara soal pokok anggur yang benar. Kita baca Yohanes 15 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yuk, sebelum ayat 7 muncul dulu nih. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai kelima. Yuk, 3. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat kelima. 3. Ya, 2, 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Konteksnya adalah hubungan antara pokok anggur yang benar dengan carang-carangnya. Jadi mintalah apa saja yang kau kehendaki, saudara. Ini harus dihubungkan dengan konteksnya ini. Konteksnya sekali lagi Yesus sedang menganggap dirinya sebagai pokok anggur. Dan murid-muridnya siapa? Saudara, kamu. Saya adalah carangnya. Nah saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Berbuah banyak inilah yang kemudian dibahasakan Yesus di ayat 7 dengan kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maksudnya gimana sih Pak Pendeta? Kok berbuah banyak dihubungkan dengan kalimat mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kau mendapatkannya. Lah kan konteksnya itu. Hubungan yang baik antara pokok anggur dan carang yang melekat pada pokok anggur yang benar, itu berbuah banyak ranting-rantingnya. Habis ayat 5 selesai, muncullah ayat 6 dan ayat 7. Ayat 7 katakan mintalah apa saja. Sekarang saya coba buka nih paradigma saudara, pemahaman saudara tentang hal ini. Bicara soal pokok anggur yang benar. Bicara soal pohon anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Pohon anggur yang asli. Saya tanya, buah yang dihasilkan
buah apa? Ya ampun, pertanyaan sederhana, lu kagak jawab. Pokok anggur yang benar, pohon anggur yang asli, itu kalau ada ranting nempel sama dia, rantingnya berbuah apa? Anggur kan? Pernah lo lihat pohon anggur berbuah duren, apel, salak? Nah ini loh, konteks inilah yang harus kita pahami, saudara. Jadi carang anggur itu nggak bisa keluar dari DNA pokoknya. Ya kalau carangnya carang anggur, DNA-nya ya DNA pokok atau pohon anggurnya itu loh. Jadi dia nggak bisa berharap carangnya keluar toge. Dia nggak bisa berharap carangnya keluar melinjo, jengkol, pete, nggak bisa. Ya carang pokok anggur, ya dia pasti akan berbuah buah anggur. Paling saudara, maksimalnya dia bisa minta sama pokok anggurnya, pokok anggur yang baik, musim ini carangku hanya menghasilkan 1 tandan. Nanti musim berikutnya kasih aku 2 tandan ya. Nanti musim berikutnya buat semua carangku ini dari ujung yang nempel sama dirimu sampai ujung yang paling luar ini semuanya penuh dengan buah anggur ya. Supaya carangku ini berbuah banyak. Lah itu maksudnya saudara. Jadi mintalah apa saja yang kau kehendaki, kau harus lihat konteksnya. Yang kau kehendaki itu kau digambarkan sebagai carang. Darah Yesus udah berbusa-busa. Lo dianggap, lo digambarkan Yesus sebagai apa? Carang anggur. Dan Yesus itu pokok anggur. Lah kalau kau adalah carang anggur, minta apa saja yang kau kehendaki, minta apa saja yang ada di otaknya kalau si carang anggur ini punya otak dan logika, apa coba? Paling maksimal apa? Ya carangmu, kita ini berbuah lebat, berbuah banyak. Buahnya buah apa? Buah anggur dong. Yang ngerti begini dong. Lu jangan diam aja. Soalnya lu sedikit kelihatan banget sama muka gue. Nah, ada yang kelihatan bengong. Ini ngomong apa ini pendeta? Nah, ngerti gak sekarang maksudnya apa? Yang ngerti angkat tangan. Ya kita tutup karena jadi kekasih Tuhan, pokok anggur itu siapa? Yesus kan? Enggak? Carang anggur siapa? Kau kan murid-muridnya kan? Sekarang kalau kau murid Yesus, kalau kau carang anggur dan Yesus adalah pokok anggurnya, masuk akal enggak? Logika enggak? Sebagai carang anggur kau bilang sama pokok anggur, sebagai murid Yesus, kau minta kepada Yesus sesuatu yang tidak sesuai dengan DNA-nya Yesus. Masuk akal enggak? Logika enggak? Sebagai muridnya Yesus, sebagai carang anggur, kita minta sama Yesus, pokok anggur kita, sesuatu yang tidak pernah ada di otaknya Yesus. Jadi mintalah apa saja, meskipun terjemahannya mintalah apa saja, itu harus dikerangka saudara, pemahaman saudara, bahwa saudara ini adalah orang yang melekat dengan Tuhan. Yang mintanya sesuai dengan apa yang ada di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, di benaknya Tuhan, di mimpinya Tuhan. Bukan mimpimu, bukan maumu, bukan apa semata-mata yang ada di isi hatimu. Itu loh saudara. Makanya kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita harus ingat Tuhan itu maha. Dia sanggup melakukan apa saja, dia pencipta. Tapi harus diingat, sebagai sang pencipta, kalau kita lihat kitab Kejadian saja, ketika dia menciptakan alam semesta ini, dia ciptakan sungguh amat baik. Yang baiknya di kacamatanya Tuhan, bukan di kacamatanya saudara.
Bahkan begitu baiknya, setan pun ketika Tuhan ciptakan, bukan diciptakan dengan kejahatan. Saya pernah nulis buku Lucifer. Dulu di gereja lama saya khotbah itu berseri-seri, saudara. Saya tergerak untuk khotbahkan lagi dengan pemahaman Lucifer yang baru yang Tuhan taruhkan di hati saya nanti di kemudian hari. Satan, si ular tua, si iblis itu, pendakwa kita itu, Lucifer itu oknum yang sama namanya beda. Ketika dia diciptakan juga sangat baik, sempurna. Tuhan gak pernah menciptakan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena bukan DNA-nya. Tuhan gak pernah ciptakan yang jahat. Kenapa? Karena bukan DNA-nya. DNA Tuhan adalah sempurna, baik adanya. Maka yang terekspresi dari semua tindak tanduknya adalah hal yang sempurna, adalah hal yang baik. Makanya firman Tuhan yang dibuat lagu, dirimu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Pada dirimu ini loh. Ngaca deh saudara. Bandingin sama laki lo, bandingin sama istrimu, bandingin sama anakmu, bandingin sama orang tuamu, bandingin sama orang lain. Kita gak ada yang sama kan? Kalau saya bandingin sama Pak Bimo masih agak pede dikit. Kayak gantengan gue. Tapi kalau saya misalnya bandingin sama Yukio, sama Ren gitu. Putihan dia jelas-jelas. Apalagi kalau sama Pak Felix, wih badannya kalah jauh. Tapi meskipun begitu saya gak pernah ngiri. Gak pernah sakit hati. Kenapa? Diriku berharga bagi Tuhan. Tak ada yang tak berkenan di hadapannya. Dalam diriku ini sempurna saya. Katakan amin. Jadi puaslah dengan dirimu. Kalau potong rambut oke lah. Kalau beli makeup yang bagusan oke lah. Tapi kalau operasi plastik, mikirlah panjang. Kecuali kau cacat. Hidungmu kalau pesek itu masih normal. Tapi kalau hidungmu itu ke kanan, sehingga arah mata angin, kalau dari kiri itu langsung lewat begitu, gak ada terhalang gitu. Nah itu tidak baik. Harus dioperasi supaya lurus. Karena kalau kau miring tulang hidungmu, kau bernafas juga sulit kan? Kalau ada duit, gak ada salahnya, diluruskan. Tapi saya gak pernah baca ilmu medis, hidung pesek membuat sesak napas, gak ada. Nangkep gak? Semakin mancung hidungmu, semakin nafasmu semakin baik, gak ada. Nangkep gak saudara? Kalau kau ngaca, kuping kirimu itu jauh lebih tinggi dari kuping kanan, ya, sehingga nggak good look banget gitu, nggak ada salahnya kooperasi untuk dibikin sama, tapi nggak usahlah sampai operasi bibir. Waduh, operasi belah bibir itu di Korea mahal. Terus kata temanmu, yang tradisional aja jeng. Gimana? Pakai jempol dan kuku jempol. Gimana? Lo lama-lama juga belah sendiri bibirnya. Pernah nggak denger gitu? Jadi lo tuh setiap hari, gue punya temen dulu begitu. Lo kenapa sih gitu mulu? Katanya kalau gini-gini bibir bawahnya jadi belah gitu, seksi kan. Nggak punya lesung pipit. Tiap ngomong-ngomong, tusuk. Aduh saudara, cukuplah dengan apa yang ada Tuhan kasih buat hidupmu. Makanya saya bilang sama Silvi, udahlah yang, apalagi Silo. Silvi itu kan anak saya, Sion dan Silo. Itu lihat si Sion nanti ya, lihat si Sion ya. Sion tuh hidungnya mancung kalau menurut saya. Tapi ketika lahir, dia gak punya hidung saudara. Pesek gitu.
Dan ibu saya pernah bilang sama saya gini, Le, kamu tuh sama kayak anakmu, waktu kecil tuh pesek. Terus saya lihat foto saya, oh benar saya gak ada batang hidung. Tapi sekarang lumayan saya, kalau dia dari samping tuh lumayan lah, ada 2 cm maju gitu. Apa yang dikerjakan ibu saya? Sejak kamu kecil Le, kalau ibu bapakmu mandiin kamu, itu nyanyi cicak-cicak di dinding. Terus gue inget apa ya, oh iya, gue inget zaman dulu, zaman gue kecil gak ada shower. Ya, dimandiin gitu, diguyur gitu, terus sebelum selesai saya masih ingat tuh ada alunan musik sayup-sayup gitu. Iya, ibuku selalu nyanyi cicak-cicak di dinding sambil ngapain? Sambil ibu saya ngingatin, saya lupa itu. Hidungmu tuh ibu pencetin, cicak-cicak di dinding, diam. Kalau dipencetin gitu kan sakit, jadi dinyanyiin. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, cicak-cicak di dinding. Nah kurang lebih begitu. Itu sampai kamu mulai ingat gak, kelas 5 SD sampai kamu mandi sendiri. Ibu selalu begitu, maka hidungmu mancung. Langsung saya kerjain sama anak saya. Anak saya puji Tuhan lah, saya punya shower gitu kan ya. Sama, lagunya pun sama. Cicak-cicak di dinding. Si Sian sudah mandi sendiri. Silo masih saya mandiin. Tanya istri saya, tiap pagi, tiap sore saya mandiin. Tanya istri saya ngomong ya di atas ya tidak, di atas tidak. Saya masih cicak-cicak di dinding dan hasilnya hidungnya anak saya sekarang lumayan. Kalau saya ngomong, ih mancung ya Sion sekarang ya. Pasti si Sion bilang, gak kayak mama ya Pak ya. Tapi saya bilang sama dia, lah ya ngapain siang sepesek-peseknya lo laku kok. Yang suka sama lo gue. Silvi tuh ya, kalau beli baju pasti nggak mau apa, kenapa? Nggak cocok, badanku gede. Saya selalu bilang, yang ngapain sih kepo-kepo amat? Emang gue pernah komplain sama badan lo? Beberapa tahun yang lalu, lo diet apa yang? Hampir semua teknologi diet dia ikutin. Apalah saya lupa gitu ya, diet A, B, C, D, E. Kenapa? Ya pengen kurus lah supaya nyenengin suami. Saya bilang gini, yang lo begini aja gue gak pernah komplain. Ada salahnya saya ngomong begitu saudara. Karena sejak saya ngomong gitu, dia makannya gak pernah dijaga lagi saudara. Wah asal lapar makan aja. Ya, kayak tadi, habis pagi tadi ada cari dana makan ayam Madura. Saya baru makan, Silvi baru makan, Pak Bimo baru makan. Tiba-tiba ada ide cemerlang dari setan yang merasuki Pak Bayu dan Pak Bimo. Yuk pesen serabi Noto Suman. Saya bilang, lu gila ya? Baru makan beli serabi lagi. Belilah mereka. Gue udah kenyang. Mereka beli, mereka makan. Tapi ada sisa di depan. Ya kan gue tergoda saudara. Maksudnya saya, ya Silvi tuh kayak gitu sekarang. Ya, udah makan, tapi masih makan. Dan mungkin dia begitu karena dia punya laki yang gak pernah nuntut apapun. Yang saya mau katakan kenapa saya ngomong itu ya. Ini kemana khotbah saya jadinya. Aduh Tuhan ampuni saya. Yang saya mau katakan saudara, mintalah apa saja yang kau kehendaki itu. Itu harus dihubungkan dengan dirimu yang dikatakan dalam konteks cerita ini adalah carang anggur. Mintalah apa saja kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Yang dalam cerita ini konteksnya adalah pokok anggur. Maka kau boleh minta apa saja memang kepada Tuhan, tapi tentu yang sesuai dong dengan apa yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan itu memang berbuat baik, Dia ciptakan semua amat baik, berarti yang jahat jangan kau minta dong. Yang baik di mata Tuhan belum tentu di matamu baik. Sebaliknya, apa yang ada di matamu baik itu tidak harus atau tidak selaras pasti baik juga di matanya Tuhan. Yang baik di matanya saya tahu nggak kalau ngomongin dagingnya. Gue pengen punya perempuan istri yang kecil, tingginya segini gua, badannya kecil, rambutnya panjang, hidungnya mancung, lesung pipitnya dalam, bibirnya belah, matanya belok, semua dapatnya beda, matanya sipit. Tapi dia, Silvi, gue ngomong di depan Tuhan, di depan semuanya, dia yang terbaik dari Tuhan buat gue.
Karena tepuk tangan kita tuh sudahi saja, ini udah cukup. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, inilah yang dimaksudkan itu, mintalah apa saja yang kau kehendaki maka kau mendapatkannya. Ya. Jadi ia janji memang berkali kepada kita bahwa kita akan hidup berkelimpahan itu. Tapi ingat, berkelimpahannya itu versinya Tuhan, bukan versinya saudara. Terlebih versinya drama Korea. Bukan. Saudara memang boleh minta apa saja. Mintalah yang baik, tapi bukan yang baik di matamu, tapi yang baik di mata Tuhan. Sebab yang baik di mata Tuhan belum tentu baik di matamu. Sebaliknya juga, yang baik di matamu belum tentu yang baik di mata Tuhan. Terlebih yang baik di mata Natsua di sini. Mata Natsua. Ini ada di sini mata Natsua nih, catatan khotbah saya nih. Nah. Jadi saudara kekasih Tuhan, ayo sama-sama sekarang ini. Nah untuk bisa tahu yang baik di mata Tuhan itu apa? Untuk bisa tahu hidup berkelimpahan di mata Tuhan itu apa? Maka mau gak mau, saudara harus melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Nah kalau sudah begini, kau pasti bisa minta apa saja. Tapi yang kau minta itu pasti yang kau tahu, yang Tuhan suka. Makanya kalau orang sudah intim sama Tuhan tuh gak mungkin minta hal-hal yang daging tadi. Tuhan aku minta cincin berlian 5 karat. Tuhan aku minta rumah besar. Tuhan aku minta mobil 5. Gak akan tuh begitu tuh. Gak akan begitu. Kenapa? Itu semua bukan yang baik di mata Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memberkatimu hal-hal seperti itu ya. Kalau kemurahan Tuhan memang itu untukmu, maka Tuhan akan berikan itu semua padamu. Tapi faktanya gak semua kita punya mobil lebih dari 5 kan? Gak semua kita punya cincin berlian 5 karat kan? Kalau itu yang baik bagi Tuhan buat umat manusia, semua saudara punya cincin. Jadi kita kalau ke gereja tuh, haleluya. Cincinnya berlian semuanya gitu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yuk sama-sama sekarang ini, kita belajar untuk memulai hari ini dengan tinggal di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya tuh keren, remain. Terjemahan yang paling pasnya tuh abide. Abide itu bukan tinggal tapi diam. Maksudnya kita kalau sudah diam dalam Tuhan, maka kita tidak akan neko-neko, gak akan keluar 1 inci pun dari Tuhan. Kalaupun kita minta pada Tuhan, kita sadar yang kita minta itu pasti sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 8-nya ini sering menjadi justifikasi, pembenaran orang-orang yang berkata, ayo minta apa saja sama Tuhan. Karena ayat 8, coba dimunculkan Yohanes 15 ayat 8. Berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi memang saudara, Tuhan akan dipermuliakan kalau kau berbuah banyak. Tapi ingat dalam konteks ini berbuah banyaknya adalah buah anggur. Karena kau carang anggur. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, Tuhan akan dipermuliakan jika kamu memang hidupnya diberkati. Bisa minta apa saja. Tapi yang diberkati, yang kau dapatkan karena kau minta apa saja adalah sesuatu semata-mata yang memang ada dalam kehendak Tuhan. Jadi saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita paham sekarang kalimat mintalah apa saja yang kau kehendaki itu. Tuhan jelas berkata kok, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu. Benar tidak? Ada gak kalimat itu? Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Ada seorang anak muda yang berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau ikut kau, tapi izinkan aku dulu ya menguburkan orang tuaku. Maksudnya dia mau berbakti dulu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya udah mati, dia baru ikut Yesus. Apa kata Tuhan? Kalau kau masih tidak bisa tinggalkan orang tuamu karena aku, maka kau bukan muridku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati.
Jadi maksud saya saudara, kita harus mengerti siapa Tuhan itu. Kalau bagi Seno ini, tidak ada di benaknya Tuhan bahwa setiap orang yang menjadi muridnya akan hidup berkelimpahan, bergelimangan harta, seperti bayangan orang-orang di luar sana tentang berkat itu. Semakin dewasa, semakin tua saya, semakin saya paham bahwa kehebatan apapun yang dianggap orang di dunia ini nggak akan bisa buat kita ke surga dan nggak berdampak apa-apa. Saya kesaksian ya, ketika tempat ini harus dibayar, saya bergumul karena butuh dana yang cukup besar dan panitia tidak bisa siapkan. Sebelum tempat ini kita beli, saya sudah punya mimpi. Beberapa orang termasuk Pak Riko pernah saya sampaikan. Saya mau renov rumah. Karena saya janji sama anak saya, Sean, kalau kamu nanti SMP, papa buatin kamar buat kamu. Sekarang ini kami masih tinggal satu kamar kami cukup besar, jadi ada beberapa ranjang gitu. Saya udah ngomong bla 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 bla. Terus ketika gereja ini butuh dana, saya cuma doa sama Tuhan dan Tuhan taruhkan di hati saya. Udah jaminkan rumahmu itu ke bank. Memang itu udah ada di otak saya. Tapi maksudnya saya jaminkan surat saya ke bank lagi supaya dapat uang, supaya saya bisa renovasi rumah, bikin lantai 2, buat kamar buat Sean dan Silo. Gak ada tuh benak, saya jaminkan surat di bank untuk bayar tempat ini. Tapi Tuhan suruh begitu. Ya, akhirnya saya kerjakan. Dan akhirnya kita bisa punya tempat ini. Kalau ngomongin mau saya, bukan seperti ini. Kekasih Tuhan biji mata, kenapa saya ngomong begini? Saya mau ngomong sama saudara itu bahwa maksudnya, kalau saya khotbah, saya bukan cuma ngomong, saya udah ngerjain. Saya emang minta sama Tuhan, minta kalau bisa diberkati supaya bisa kasih kamar buat Sean. Tapi ternyata untuk hari ini, itu bukan yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Yang saya kerjakan apa? Saya bilang sama Sean, maafin papa ya, papa ingkar janji. SMP ini kamu belum punya kamar sendiri. Tapi percayalah ada waktu Tuhan. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti akan ditambahkan. Kalau papa sampai kamu keluar rumah ini, sampai kamu kuliah di luar kota atau di luar negeri, papa belum bisa kasih kamar buat kamu. Nanti kamu hidup akan punya banyak kamar untuk kau kasih banyak orang. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Sekarang ini saya hidup tidak lagi ngomongin soal minta itu. Ya. Saya belajar untuk menikmati apa yang Tuhan beri. Ya. Saya kepengen saudara juga begitu. Supaya hidup kita tuh benar di hadapan Tuhan. Supaya saudara tuh berkenan senantiasa di hadapan Tuhan. Supaya saudara tuh jadi orang Kristen yang benar-benar menghidupi firman Tuhan dengan benar. Yuk sekarang ini paham ya. Kalimat dalam Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan berarti kau bisa minta semaumu sendiri, sesuka hatimu sendiri, semua ide-ide liar yang ada di otakmu dan di hatimu. Bukan itu. Mintalah apa saja, memang itu terjemahannya dan memang tidak terlalu jauh dalam arti bahasa sebenarnya. Tapi maksudnya sadarlah bahwa kita ini carang anggur. Carang anggur tuh bisa minta apa saja tuh, apa sih yang paling maksimal? Ya paling maksimal carang ini bisa berbuah anggur yang paling lebat. Cuma itu paling maksimalnya kan? Maka mulailah saat ini
Kalau mau minta kepada Tuhan, mintalah apa yang kira-kira menurutmu Tuhan suka dan memang itu DNA-nya Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kau tidak tahu dan tidak kenal Tuhan dengan intim. Semoga dipahami. Semoga sepanjang sisa hidupmu kau diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Turunkan kepala kita doa.